Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali berjumpa dengan pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian anak soleh-solehah? Alhamdulillah, sukses mulia, Allahu Akbar. Ingat dan lakukan 5M, jaga iman dan jaga imun, karena masih kondisi pandemi ya. Oke? Nah, kembali berjumpa di pelajaran matematika pertemuan kedua. Sebelum kita mulai pelajarannya lebih lanjut, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Nah, sebelum ke materi inti, kita akan review materi sebelumnya. Yuk, kita review. Baik, materi sebelumnya adalah pembagian pecahan, yaitu pembagian pecahan dasar. Ya. Kalian masih ingat 4 aturan atau 4 prinsip dasar pada pembagian pecahan? Ya. Ayo, siapa yang masih ingat? Kita review, kita ulang kembali 4 prinsip dasar atau 4 prinsip utama pada saat melakukan pembagian pecahan. Ya. Yang pertama, pastikan semua pecahan dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, ada yang lihat? Ya, betul. Kita ubah tanda bagi menjadi kali. Sekaligus pecahan di belakangnya kita balik. Yang pembilang menjadi penyebut, yang penyebut menjadi pembilang. Terus, langkah ketiga adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dan yang terakhir adalah hasil akhirnya kita sesuaikan dengan apa yang diminta di soal. Ya. Biasanya hasil akhir diminta dalam bentuk pecahan paling sederhana, atau kalau hasilnya adalah pecahan yang dapat kita ubah dalam bentuk pecahan campuran, maka harus diubah dalam bentuk pecahan campuran. Itu, ya, 4 prinsip utama pada pembagian pecahan. Ingat kan? Oke, kita lanjutkan dengan coba satu soal quiz. Silahkan disiapkan buku tulis, ballpoint atau pensil kalian, ya. Sudah siap? Oke, ya. Kita coba hitung satu soal saja. Ya, ini 4/7 dibagi 8/14. Ya, Pak Guru beri waktu coba. Kalian hitung kira-kira hasilnya berapa? Hitungan ke 10 mungkin ya. Kita coba langkah yang pertama dan kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita lihat langkah pertama dan kedua. Langkah pertama apa tadi? Ya. Kita lihat apakah sudah pecahan biasa semua? Ya, sudah pecahan biasa semua. Langkah pertama sudah terlewati. Maka kita lanjutkan langkah yang kedua, yaitu mengubah tanda bagi menjadi tanda kali dan membalik pecahan di belakangnya menjadi yang pembilang jadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Ada yang betul? Oke, selanjutnya silahkan dihitung ya. 4 kali 14, kemudian 7 kali 8. Ada yang sudah ketemu? Oke, kita lihat apakah hasilnya sama. 4 kali 14 hasilnya adalah 56 ya. 7 kali 8 hasilnya 56 juga. Hasil akhirnya kita sederhanakan, masing-masing dibagi 56 adalah 1. Ya. Hebat untuk kalian semua yang sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, entah berhasil menghitung ataupun tidak. Ya, apresiasi untuk kalian semua. Oke, itu untuk review pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan materi utamanya. Disimak dengan baik-baik. Kemudian bisa sambil menyiapkan alat tulisnya dengan sambil mungkin menghitung ketika Pak Guru jelaskan. Oke? Next. Iya. Materi inti pada hari ini yaitu pembagian pecahan berbeda bentuk. Bentuk di sini maksudnya adalah bentuk pecahan ya. Bisa pecahan biasa dengan pecahan desimal, bisa desimal dengan persen, persen dengan pecahan biasa atau campuran dan sebagainya. Oke. Kalian juga bisa mereview kembali tentang bagaimana mengubah pecahan ya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kemudian pecahan biasa menjadi persen,
dan sebaliknya. Persen menjadi pecahan biasa atau desimal gitu, oke. Itu salah satu keterampilan dasar atau skill dasar yang harus kalian kuasai pada pembagian pecahan dengan bentuk yang berbeda-beda. Aturan dasarnya ada 4, nggih. Jadi hampir sama dengan pembagian pecahan pada materi sebelumnya. Ada 4 aturan dasar atau 4 prinsip pada pembagian pecahan. Apa itu? Yang pertama yaitu pastikan semua pecahannya dalam bentuk yang sama atau samakan bentuk pecahannya, ya. Ketika dijumpai pecahannya adalah pecahan biasa dan pecahan campuran seperti pada pertemuan sebelumnya, maka semua diubah dalam bentuk pecahan biasa. Apabila ada pecahan biasa dengan persen, maka semua dijadikan pecahan biasa. Pecahan campuran dengan pecahan desimal, maka jadikan pecahan biasa semua. Desimal dengan persen, maka diubah ke pecahan biasa semua. Ada satu cara lagi, yaitu diubah ke dalam bentuk desimal, tapi biasanya kebanyakan diubah dalam bentuk pecahan biasa. Mungkin lain waktu bisa Pak Guru sampaikan, Pak Edi jelaskan ya, bagaimana melakukan pembagian pecahan ketika bentuk pecahannya diubah dalam bentuk desimal semuanya ya. Semoga waktunya cukup jika menghendaki untuk mengetahui bagaimana caranya sih gitu. Langkah kedua, ketika sudah diubah dalam bentuk pecahan yang sama, yaitu pecahan biasa, sama seperti langkah pada pembagian pecahan sebelumnya, yaitu mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Dan ingat ya, ketika tanda bagi berubah jadi kali, maka pecahan di belakangnya dibalik ya, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang gitu. Langkah ketiganya masih sama, yaitu mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dan langkah terakhirnya yaitu hasil akhirnya. Nah, untuk hasil akhirnya ini, karena ini soalnya biasanya pecahannya berbeda bentuk, ya tergantung permintaan soal. Apabila di pilihan ganda, tergantung pilihan gandanya, optionnya atau pilihan gandanya dalam bentuk apa. Nah, apakah persen, maka hasilnya dalam bentuk persen. Apakah desimal, maka hasilnya dalam bentuk desimal. Ketika pilihan gandanya disediakan dalam bentuk pecahan biasa, maka hasil akhirnya kita ubah dalam bentuk pecahan biasa, begitu. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama, ada pecahan 3/5 dibagi 0,5. Nah, ingat langkah yang pertama yaitu ternyata ada pecahan desimal, ada desimalnya, maka kita harus ubah menjadi pecahan biasa ya. Masih ingat ya, mengubah desimal menjadi pecahan biasa? 0,5 maka diubah menjadi pecahan biasa adalah, ya betul, 5/10. Nah, ketika sudah kita ubah menjadi pecahan biasa seperti ini, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu bagi, tanda bagi, kita ubah menjadi kali. Dan ingat, pecahan di belakang tanda kali, ya, kita ubah atau dibalik, yaitu jadi 10/5. Maka kita kalikan biasa, bilang dengan bilang, penyebut dengan penyebut. 3 kali 10, 5 kali 5, 30/25, ya. Disederhanakan dulu, ya, masing-masing dibagi dengan 5, hasilnya adalah 6/5. Nah, mungkin untuk soal ini diminta dalam bentuk pecahan campuran, ya, maka harus kita ubah dalam bentuk campuran, yaitu 1/5. Masih ingat ya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, ya. Salah satu syaratnya adalah bisa diubah ke pecahan campuran jika pembilangnya nilainya lebih besar daripada penyebutnya. Paham nggih contoh yang pertama? Kita lanjutkan contoh yang kedua. Ada pecahan campuran 1/4 dibagi dengan persen, 25%. Nah, dua-duanya bukan pecahan biasa, maka kita ubah dalam bentuk pecahan biasa semua. Yang pertama, ya masih ingat ya, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Penyebutnya dikalikan angka yang di depannya, kemudian ditambah dengan pembilang. 4 kali 1 ditambah 1, kemudian tandanya masih bagi, ya, belum berubah menjadi kali, ya. Lalu 20% kita jadikan pecahan biasa, masih ingat nggih? Persen. Persen itu artinya per 100, berarti 25/100, ya.
Ketika seperti ini ya, kita bisa ubah tanda baginya menjadi kali. Ingat, ketika berubah menjadi tanda perkalian, pecahan di belakangnya kita balik 100/25. Kita kalikan biasa 5 kali 100 per 4 kali 25. 500/100 masih bisa disederhanakan, dibagi 100 masing-masing, hasilnya adalah 5/1, maka hasil akhirnya adalah 5. Ketika diminta dalam persen, kira-kira berapa persen ini ya? Coba. Ya, tepat. Hasilnya 500% ya. Kita beranjak ke contoh yang ketiga. Ya, ada bilangan 2. Wah, bukan pecahan ini, pecahan sebenarnya. Dibagi 0,05. Ya, bisa diubah jadi pecahan. 2 itu sebenarnya pecahan. Jadi 2/1. Per itu artinya bagi, ya. 2 bagi 1 hasilnya 2, ya. Ketika ada bilangan yang tidak punya penyebut, maka cara mengubah menjadi pecahannya gampang, ya. Tinggal angka itu per 1. Itu sudah gampang ya. Kemudian tandanya masih bagi. Pecahan desimalnya kita ubah. Ketika 0,05 kita ubah menjadi desimal adalah 5/100. Perhatikan angka di belakang koma berapa untuk desimal itu. Ada 2 angka, maka per 100 G. Kemudian ketika sudah kita ubah menjadi pecahan biasa, kita ubah tanda bagi menjadi kali, dan ingat pecahan di belakangnya kita balik 100/5. Kita kalikan seperti biasa, 2 kali 100, 1 kali 5, 200/5. Masih bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 5 ya. Hasilnya 40/1 sama dengan 40. Contoh yang ketiga bisa dipahami nggih? Lanjut contoh yang terakhir, contoh keempat. Ya, ada 2 penyelesaian. Ini penyelesaian yang pertama ya, dengan cara yang seperti sebelumnya, dengan mengalihkan biasa. Ada persen ya dibagi desimal. 75% dibagi 0,3. Langkah pertama, ya, kita ubah dua-duanya dalam bentuk pecahan biasa. Ya, 75% berarti 75/100. Tandanya masih bagi, kemudian 0,3, maka bentuk pecahan biasanya adalah 3/10. Nah, ya, kalau seperti ini bisa kita ubah tanda bagi jadi kali. Ya, pecahan belakang dibalik, 10/3, kita hitung 75 kali 10, 750, 100 kali 3, 300. Nah, kita sederhanakan, ya, masing-masing dibagi 150. Hasilnya berapa? Ya, 5/2. Kemudian ternyata pembilangnya lebih besar dibanding penyebutnya. Nah, tergantung permintaan soalnya. Ketika soal diminta dalam bentuk pecah campuran, maka hasilnya adalah 2, 1/2. Lah, kalau diminta dalam pecahan desimal, coba dihitung berapa? Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berapa hasilnya? Iya, 2,5 atau 2,50. Kalau dalam bentuk persen, 250%. Soal yang sama dengan penyelesaian yang berbeda, penyelesaian yang kedua, masih sama, kita ubah dalam bentuk pecahan biasa semua, 75/100 dibagi 3/10, lalu kita tanda kali kita ubah, tanda bagi kita ubah menjadi kali, kemudian kita balik 10/3. Nah, untuk kali ini langsung kita sederhanakan di perkaliannya ya. 75 dan 3 masing-masing kita bagi dengan 3. 75 dibagi 3 hasilnya adalah 25. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Ya. Kita tuliskan kembali hasilnya, yaitu 25/100 kali 10/1. Ini masih bisa disederhanakan ya. Mungkin yang 100 dengan 10 sama-sama kita bagi dengan 10. 10 dibagi 10 hasilnya 1, 100 dibagi 10 hasilnya 10 ya. Kita kalikan ya hasilnya, hasil akhirnya 25/10 kali 1/1. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan 25/10 itu
dibagi 5 masing-masing. Hasilnya adalah 5/2. Sama ya, seperti yang penjelasan yang pertama. Tentu saja sama. Hasilnya 1/2 atau 2,5. Diisi menjadi 2,5 atau 2,50 sama. Kemudian persentasenya adalah 250%. Ya, demikian untuk pembelajaran hari ini tentang pembagian pecahan dengan berbeda bentuk. Ya, untuk selanjutnya ingat selesaikan tugas evaluasi matematika hari ini sesuai jadwalnya, ya, kemudian dilaporkan kepada Bapak Ibu Guru di kelas masing-masing. Terima kasih. Sekian. Sebelumnya, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salamnya dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.